Detik tidak pernah melangkah mundur dan kuharapkan hanyalah sang waktu mau sedikit mengulur. Tetapi cinta adalah keabadian yang tidak nyata, perjuangan yang tidak selalu kenal kemenangan, juga rasa yang tidak bisa dihidangkan. Manusia bisa menyakiti seseorang yang dicintainya. Terdengar begitu menyakitkan, padahal sudah sejak awal digariskan. Dan sekarang, aku benar-benar mengerti kalau sebuah cerita tidak boleh cuma berisi bahagia. Karena buat apa manusia dilahirkan ke bumi kalau hanya untuk bersenang-senang? Tapi, manusia juga bisa membahagiakan seseorang yang dicintainya. Bisa dari dirinya sendiri atau lewat perantara. Karena memiliki bukan batasan cinta yang bisa dirasakan, bukan? Seperti ketika kehadiran laki-laki yang sedang duduk di hadapanku ini. Semesta mengirim bahagia lewat Bayu, yang seharusnya Gis berikan. Dan selama di sampingku ada Bayu, kekosongan itu tak lagi berupa kehampaan. Kadang, apa yang kita cari membuat kita lupa bahwa ada banyak yang harus disyukuri. Atau, yang dicari memang tidak perlu ditemukan. Alam raya ini sudah cukup menghadiahkan banyak kekuatan untuk membantu berjuang. Kalau tetap tidak ketemu, berarti cuma bisa segitu. Aku baik, jawabku. Kami sama-sama baik. Dan sebenarnya, dengan mengetahui hal itu, kekurangan yang kurasakan tak akan bertambah buruk. Hidupnya setelah tidak bersamaku ternyata lebih baik dari yang kubayangkan. Bahkan jauh seperti hidupku yang sekarang, kelihatannya rapi, padahal berantakan. Koasmu? Seperti yang selalu jadi prioritasnya. Pendidikan kedokteranku. Aman. Saya buatkan kopi dulu. Sejak tadi pikiranku masih membuntu di jari manisnya. Antara lega atau tidak biasa, bahagia atau merasa tidak terima. Tapi ia berhak, sangat berhak, menemukan teman hidupnya. Justru aku yang tidak punya andil untuk ikut campur dunianya. Terlebih saat ini. Kami cuma sepasang insan yang dijauhkan kenyataan, lalu kemudian dipertemukan kembali karena sebuah pesan perpisahan. Ia datang meletakkan secangkir kopi di hadapanku. Aromanya langsung kukenali. Jelas saja, ini adalah tegukan rahasia yang selama ini ku nanti-nanti. Seperti ruangan yang lama sunyi, lalu terdengar alunan melodinya kembali. Kamu senang, Kiana? Senang? Dalam kondisi apa? Kamu senang dengan hidupmu sekarang? Dan lalu aku kehilangan cara untuk menjawabnya. Tapi iya atau tidak, aku harus tetap menjawabnya dengan tentu senang. Tapi kelihatannya gak begitu tuh. Kamu kelihatannya yang begitu senang, sembari melihat cincin di jari manisnya. Ia ikut melihat cincinnya sendiri sambil terus tersenyum. Oh, ini. Aku senang melihatmu yang sekarang, Bayu. Ada apa, Kiana? Pasti sangat mudah baginya untuk menangkap maksudku. Dan sebenarnya aku pun tidak suka basa-basi apalagi dengannya. Gak ada apa-apa, cuma ingin memastikan kamu baik. Aku pikir aku masih menyakitimu. Aku pikir hidupmu akan berantakan gara-gara aku. Aku takut kalau Kiana saya baik-baik aja.
Harusnya kamu yang memastikan dirimu sendiri baik atau tidak baik. Aku tidak mungkin berpamitan dalam ketidakpastian seperti ini. Bayu pasti semakin yakin bahwa kondisiku benar tidak baik. Dengan sebisa mungkin menahan tangis. Aku baik, Bayu, walau seburuk apapun kelihatannya. Terus dia yang dimaksud pasti Gis. Dia di Jogja juga baik-baik aja. Kamu ke Jakarta, dia tahu. Tahu? Kiana, sungguh tidak ada yang ingin kamu ceritakan. Aku menggelengkan kepala, membiarkan ia diam dan menontonku meneguk kopi buatannya. Tidak mengejutkan, rasa yang langka dan cuma bisa tercipta dari secangkir kopi buatan tangannya. Kopinya gak berubah, Bayu. Memang beda dengan yang dibuat di Jogja. Kalau kamu masih sering ke kedai, kamu akan ketemu dengan barista baru. Itu dia, saya yang ngajarin. Udah pernah ketemu 1 kali. Oh ya? Masih ingat dengan jalannya? Masih suka jatuh naik sepeda nggak? Aku tersenyum. Percakapan ini sejenak membuatku lupa dengan hal rumit yang sekarang sedang memburuku. Ingin sekali ku beri formalin pada detik ini, supaya awet, supaya bisa ku kenang kembali. Masih ingat juga kalau secangkir kopi diciptakan bukan cuma untuk dinikmati, tapi juga untuk dimaknai. Kenangan kecil itu menjelma seekor laba-laba yang merajut masa lalu di antara perjalananku ke hari esok. Membuatku berhenti, menyimak kembali hal-hal yang pernah kulewati, memaksaku menunda kaki untuk melangkah. Aku ingin saat ini tidak jadi kenangan. Aku ingin Bayu tidak jauh. Walau lebih baik justru sebaliknya. Ibaratnya itu seperti hendak pergi ke sebuah tujuan, aku memesan sebuah tiket. Tapi ketika sampai di tempat, aku baru sadar bahwa tiket yang kubeli salah. Aku salah alamat, salah tujuan. Mungkin bisa beli tiket lagi lalu pulang. Namun bagaimana bila keadaannya lain? Bagaimana bila tempat asing itu justru membuatku nyaman? Bagaimana bila aku jadi tidak ingin pulang? Enggak bisa kayak gini. Serunyam apapun kondisinya nanti, Bayu harus tetap menjalani hidupnya yang sekarang. Walau aku ingin sekali meminjam waktunya lagi, tetap tidak bisa kulakukan. Ia sudah baik-baik saja dan aku tidak berhak mengacaukan itu semua. Kedaimu udah mulai rame, aku gak mau ganggu. Saya tidak pernah merasa diganggu, Kiana. Aku harus pulang, Bayu. Masih seperti biasanya bukan? Kamu pulang dan saya harus membiarkan. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Tapi sekarang semua udah beda. Aku pulang dan kamu gak perlu sendirian. Dia pasti perempuan beruntung, Bayu. Dibandingkan Gaza, tetap dia yang lebih beruntung. Percakapan ini tidak boleh disambung lagi. Aku segera beranjak dan ia menemaniku keluar kedai dengan harapan aku masih bisa duduk lebih lama lagi di sini. Sembari menunggu Bayu mencarikan taksi, aku menelpon Dina. Bilang bahwa aku harus langsung pamit pulang ke Jogja dan tidak bisa mampir dulu karena pesawatku boarding pukul 4:30 sore. Aku tidak mau ambil resiko tertinggal pesawat. Sama Bayu memang tidak pernah kenal waktu. Dan matahari sedang terik-teriknya. Aku berdiri tepat di depan pintu kedainya. Kendaraan lalu lalang seperti diberi celah tanpa penghalang.
Sebentar lagi aku akan mendengar suara pintu di belakangku terbuka, dan Bayu akan berdiri di sampingku sampai taksinya datang. Membersihkan sisa-sisa harapanku untuk bisa di sini lebih lama lagi. Oke, apa nggak bisa besok aja pulangnya? Kamu udah pesenin aku taksi, masih bisa dibatalkan. Pesawatnya bisa saya belikan yang baru? Bayu, terlihat jelas di matanya ada keinginan kuat untuk memintaku singgah lebih lama. Tapi buat apa? Kalau semua pertimbangan ini ujung-ujungnya cuma tentang perpisahan. Apa bedanya lama dan sebentar? Toh pada akhirnya aku tetap harus pergi meninggalkannya. Membiarkannya melanjutkan hidup dengan perempuan di balik lingkaran cincinnya itu. Oke, kamu pulang untuk Gis atau untuk lari dari cincin yang melingkari jari manisku? Aku yang sedang fokus mengamati cincinnya, sontak teralihkan oleh ucapannya. Apa maksudnya bertanya begitu? Bukannya harusnya ia sudah tahu jawabannya? Bukankah ia tahu jika aku menyayangi Gis lebih dari apapun? Tapi kenapa pandangan mataku tidak bisa lepas dari jari manisnya itu? Kenapa mendadak pertanyaannya jadi tidak bisa kujawab? Semua berubah membingungkan. Bahwa jawaban berani yang selama ini kumiliki sekarang lenyap begitu saja. Aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak memandang wajahnya. Aku takut ia menyadari keresahanku antara pergi atau tetap di sini. Kiana, kalau ke Jogja cuma untuk kabur dariku, tetaplah di sini. Dan ternyata ia sudah menyadarinya. Ia bahkan tahu aku berbohong tanpa perlu menatap mataku lebih dulu. Apa mungkin dentingan waktu selama 5 tahun itu sudah membagi duniaku menjadi miliknya? Apa itu sebabnya ia sebenarnya sudah memahami apa yang sekarang sedang menggerogoti keyakinanku terhadap Gis? Sudahlah Bayu, ternyata kamu menyerah ya Ke. Menyerah dari apa? Selama ini aku bertahan. Bertahun-tahun aku nungguin Gis dan sekarang dia kembali. Terus menyerah yang mana lagi yang kamu maksud? Kamu menyerah dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada jalan keluar yang cuma bisa kamu buat sendiri, Ke. Tubuhku rasanya kaku. Ia membuatku kaget sekaligus menakutiku. Takut akan sebuah kenyataan yang selama ini sengaja kusembunyikan demi sebuah dongeng yang sudah tidak kuinginkan. Nggak bisa gitu, Bayu. Ada rencana yang menjelma menjadi takdir, dan takdirku adalah Gis. Sedangkan kamu, lihat saya Kiana. Saya bisa melepas cincin ini tapi bagaimana denganmu? Bayu menatapku dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk cincin yang ada di jari manisnya. Ada desakan dalam nada suaranya. Kamu gak bisa ninggalin dia walau kamu sebenarnya juga menginginkan itu kan? Karena kamu penakut. Kamu lebih memilih menyelamatkan bukumu dengan menghancurkan perasaanmu sendiri. Kamu memang gak pernah adil sama saya selama 5 tahun. Itu bisa saya terima. Tapi kalau kamu harus gak adil sama diri kamu sendiri seumur hidup, berarti kamu keterlaluan, Kiana. Kamu lebih parah dari yang saya bayangkan. Ia menangis tapi harusnya ia gak perlu melakukan itu. Harusnya aku gak perlu ke Jakarta. Harusnya aku gak perlu muncul di hadapannya lagi. Harusnya aku gak buat dia ikut bingung dengan kebingunganku sendiri yang tentu saja bukan tanggung jawab dia. Ada penjelasan yang masih setengah jalan.
Ada keraguan yang tidak pernah bisa sampai tujuan. Ada langkahku yang juga dikelilingi banyak pertanyaan. Namun tetap, aku harus pulang. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tahu Bayu sudah menemukan rumahnya. Taksiku sudah datang, Bayu. Makasih kopinya. Gak pernah berubah. Gak akan. Beberapa rasa emang diciptakan untuk begitu kan? Aku ingin membuka pintu taksi sampai Bayu menarik tanganku lebih dulu. Seenggaknya saya boleh antar ya? Sungguh aku ingin bilang iya. Sungguh aku masih ingin di sini, di kota yang tidak pernah mati, di kota yang selalu ingin membuatku datang lagi. Tapi gak bisa. Aku sudah memilih Gis dan dengan begitu, Bayu sudah tidak boleh ikut dalam perjalanan ini. Aku coba untuk menarik napas panjang sambil berusaha menenangkannya. Bayu, kamu tahu, waktu aku di Berlin, aku ketemu seorang barista. Namanya Felix. Dia bilang, negeri kita ini punya kopi yang enak. Terus dia minta maaf kalau kopi buatannya tidak seenak kopi yang biasa aku minum di sini. Dan waktu dia minta maaf, aku ingat kamu. Aku ingat kalau kopi terenak itu memang buatanmu. Keana, Bayu, aku akan ke Berlin. Satu kalimat dengan satu kali tarikan nafas itu membungkamnya. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Mungkin berhasil membuatnya lebih lega, atau aku baru saja mematahkan hatinya untuk kedua kalinya. Entah mengapa pula aku menyesalkan kalimat itu keluar dari mulutku barusan. Ku coba untuk meraih tangannya perlahan, memastikan ada hal baik yang bisa kutitipkan sebelum akhirnya aku harus pulang. Kamu tahu kalau selama ini hubungan kita gak pernah saling. Kamu bahagia sama aku, tapi aku enggak. Kamu tahu sejak dulu siapa tokoh yang akan ada di akhir cerita. Dan itu bukan kamu, Bayu. Itu gak akan pernah kamu. Kini, ia benar-benar membisu. Perlahan menjauhkan tubuhnya dariku. Memundurkan langkahnya seakan merelakanku untuk segera menggunakan tiket pulang ke Yogyakarta. Aku mematahkan hatinya lagi. Mengapa jadi mudah untuk dilakukan? Mengapa kini rasanya aku juga ikut dalam kesedihannya? Mengapa aku ingin sekali memundurkan detik waktu untuk menghapus semua kata-kata itu? Aku berbalik arah, membelakanginya, dengan sebuah perpisahan singkat. Aku pulang, Bayu. Dan aku gak akan minta kamu untuk jaga diri, karena aku yakin semesta selalu punya cara untuk jagain kamu. Bayu memasukkan tangannya ke saku celana, yang aku yakin jarinya sedang mengepal erat demi menahan emosinya. Bayu, aku sudah sembuh. Dari semua hal yang pernah membuatmu khawatir. Bahkan aku sudah berani ke Jakarta sendirian. Hidup kita sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dan gak ada lagi yang perlu diubah. Kita cuma perlu nerima karena kita udah sama-sama sembuh. Kenapa terdengar seperti perpisahan, Ke? Karena aku memang mau pulang. Masih seperti biasanya. Aku harus pulang dan ia cuma bisa membiarkan. Tapi untuk beberapa keadaan, hal baik memang harus dipisahkan daripada ditelantarkan. Aku tahu hidupnya akan berantakan bila bersamaku. Aku tahu mimpinya akan berhenti hanya untuk hidupku. Kalian ingat baik-baik ya, bahwa akan datang detik di mana kamu mengerti bahwa orang yang kita cintai memang tidak perlu dimiliki. Sejatinya,
ia cuma perlu disimpan dalam memori, menjadikannya lebih abadi daripada menemaninya sampai sebelum mati.